Halo teman-teman, nah ini adalah penjelasan mengenai cara konfigurasi routing dinamis dengan protokol BGP. Bagaimana caranya? Mari simak video berikut. Nah teman-teman, pada topologi berikut kita akan mencoba melakukan proses konfigurasi dengan menggunakan teknik routing dinamis dengan protokol BGP. Untuk melakukan proses konfigurasi, langkah-langkah yang dilakukan hampir sama seperti langkah-langkah konfigurasi pada protokol routing dinamis sebelumnya. Akan tetapi, terdapat sedikit perbedaan pada sintak yang diinputkan untuk proses konfigurasi pada protokol BGP. Pada langkah pertama, yang harus dilakukan adalah analisis topologi jaringan. Mari perhatikan topologi berikut. Pada topologi ini, terdapat 4 device, yaitu 2 device router dan 2 device PC yang terhubung sebagai klien. Dan terdapat 3 jaringan yang saling terhubung, yaitu jaringan A, jaringan B, dan jaringan C. Selain itu, pada topologi juga terdapat AS number, yaitu AS number 101 untuk router 0 dan AS number 102 untuk router 1. Selain itu, pada topologi ini juga terdapat alamat IP network pada setiap jaringan, serta terdapat alamat IP pada setiap interface jaringan sesuai dengan alamat IP network di jaringan tersebut. Sebagai contoh, pada jaringan A. Pada jaringan A, terdapat alamat IP network dan 2 interface yang terhubung pada 2 device, yaitu interface FA0/0 terhubung dari device router 0 dan interface FA0 terhubung dari device PC 0. Dan terdapat alamat IP pada setiap interface sesuai dengan alamat IP network pada jaringan A. Begitu juga pada jaringan B dan jaringan C. Nah teman-teman, sampai di tahap ini, kita sudah selesai melakukan analisis topologi jaringan pada topologi berikut. Kemudian, pada langkah kedua, yang harus teman-teman lakukan adalah proses konfigurasi. Nah teman-teman, seperti proses konfigurasi sebelumnya, proses konfigurasi dilakukan pada 3 tahap. Pertama, konfigurasi alamat IP pada device PC. Kedua, konfigurasi alamat IP pada device router. Dan ketiga, konfigurasi routing dinamis dengan protokol BGP. Kita mulai dari tahapan konfigurasi pertama, yaitu konfigurasi alamat IP pada PC. Jika teman-teman perhatikan, pada topologi ini terdapat 2 device PC yang terhubung sebagai klien, sehingga proses konfigurasi akan kita lakukan pada kedua PC tersebut. Kita mulai dari PC 0, dengan cara klik pada PC 0, pilih desktop, pilih IP configuration, kemudian sampai pada halaman ini, silakan teman-teman lengkapi alamat IP address, subnet mask, dan default gateway sesuai dengan alamat IP pada PC 1. Setelah semuanya dilengkapi, selanjutnya teman-teman klik close untuk keluar. Sampai di tahap ini, proses konfigurasi pada PC 0 telah selesai dilakukan. Kemudian, dengan cara yang sama, lakukan proses konfigurasi pada PC 1. Dengan cara, klik pada PC 1, pilih desktop, pilih IP configuration. Kemudian, sampai di halaman ini, teman-teman lengkapi alamat IP address, subnet mask, dan default gateway dengan menginputkan alamat IP sesuai dengan alamat IP pada PC 1. Nah teman-teman, sampai di tahap ini kita sudah selesai melakukan proses konfigurasi alamat IP pada kedua PC. Pada langkah selanjutnya, kita lanjutkan proses konfigurasi pada tahap kedua, yaitu konfigurasi alamat IP pada setiap router. Jika teman-teman perhatikan, pada topologi ini terdapat 2 router yang saling terhubung, sehingga proses konfigurasi akan kita lakukan pada kedua router tersebut. Kita mulai dari router 0, dengan cara klik pada router 0, pilih CLI. Sampai di halaman ini, kita akan melakukan proses konfigurasi dengan menginputkan beberapa sintak seperti proses konfigurasi yang dilakukan pada topologi sebelumnya. Sintak pertama, teman-teman inputkan no, kemudian enable atau bisa disingkat dengan EN. Selanjutnya, config terminal untuk masuk ke halaman config terminal. Nah, sampai di halaman config terminal, kita inputkan interface yang terhubung pada router 0. Pada router 0, terdapat 2 interface yang terhubung, yaitu FA0/0 terhubung ke jaringan A dan serial 2/0 terhubung ke jaringan C. Kita mulai dari interface yang terhubung ke jaringan A dengan menginputkan sintak interface
FA0/0. Kemudian, inputkan alamat IP pada interface tersebut dengan menginputkan sintak IP address, lalu masukkan alamat IP-nya, dan inputkan subnet mark sesuai dengan slash pada IP tersebut. Lalu inputkan sintak no shutdown untuk mengaktifkan interface pada FA0/0. Kemudian exit untuk keluar. Selanjutnya, dengan cara yang sama, lakukan konfigurasi pada interface yang kedua, yaitu serial 2/0. Kemudian, inputkan alamat IP address, dan subnet mask. Kemudian, aktifkan portnya dengan menginputkan perintah no shutdown. Lalu exit untuk keluar. Nah, sampai di tahap ini, proses konfigurasi pada router 0 sudah selesai kita lakukan. Selanjutnya, teman-teman klik close untuk keluar. Nah, teman-teman bisa diperhatikan terdapat perubahan yang terjadi pada jaringan A. Perubahan ini menandakan bahwa port yang terhubung pada jaringan A dari dua interface yang berbeda sudah berhasil kita aktifkan. Selanjutnya, untuk mengaktifkan port yang terhubung pada jaringan C, maka proses konfigurasi harus kita lakukan pada router 1. Dengan cara yang sama, klik pada router 1, pilih CLI, kemudian sampai di halaman ini, lakukan proses konfigurasi seperti proses konfigurasi pada router 0 sebelumnya. Dengan menginputkan sintak pertama yaitu no, lalu enable atau bisa disingkat dengan IN, selanjutnya config terminal, sampai di halaman config terminal, inputkan interface yang terhubung pada router 1. Pada router 1 terdapat dua interface yang terhubung, yaitu interface serial 2/0 terhubung ke jaringan C, dan interface FA0/0 terhubung ke jaringan B. Kita mulai dari interface yang terhubung ke jaringan C, dengan menginputkan sintak interface serial 2/0, kemudian inputkan alamat IP address-nya yang terdapat pada interface tersebut, dan subnet mask. Lalu aktifkan portnya dengan perintah no shutdown, kemudian exit untuk keluar. Selanjutnya kita lakukan proses konfigurasi pada interface yang kedua. Dengan perintah yang sama, interface, masukkan alamat interface-nya, lalu inputkan alamat IP address, dan alamat IP sesuai dengan interface tersebut, kemudian subnet mask, kemudian aktifkan portnya dengan perintah no shutdown, lalu exit untuk keluar. Nah, sampai pada tahap ini, proses konfigurasi alamat IP pada interface router 1 sudah selesai kita lakukan. Selanjutnya, teman-teman bisa klik close untuk keluar. Nah, teman-teman, sampai di tahap ini, kita melihat perubahan yang terjadi pada jaringan C dan jaringan B. Ini artinya, kita sudah berhasil mengaktifkan port yang terhubung pada jaringan C dan jaringan B dari router 1. Nah, teman-teman, sampai di tahap ini, kita sudah selesai melakukan proses konfigurasi alamat IP pada setiap interface router. Selanjutnya, untuk mengetahui apakah konfigurasi alamat IP yang kita lakukan telah berhasil, maka teman-teman dapat melakukan pengujian konektivitas melalui ping ke alamat IP yang terdapat pada satu jaringan. Sebagai contoh, kita akan melakukan pengujian konektivitas pada jaringan A melalui ping dari PC 0 ke router 0 dengan cara klik pada PC 0, kemudian pilih command from. Sampai di halaman ini, inputkan sintak ping ke alamat router 0 yang terhubung sebagai satu jaringan pada jaringan A. Kemudian inputkan alamat IP pada router 0, lalu enter. Sehingga akan terlihat hasil dengan keterangan replay sesuai dengan alamat IP yang kita ping. Ini artinya, konektivitas pada jaringan A sudah berhasil kita aktifkan. Nah, akan tetapi pada tahap ini kita baru bisa melakukan tes koneksivitas pada satu jaringan saja. Bagaimana dengan jaringan yang berbeda? Untuk dapat melakukan tes koneksi ke jaringan yang berbeda, maka teman-teman harus melakukan konfigurasi dengan teknik routing dinamis melalui protokol salah satunya yaitu BGP. Bagaimana caranya? Mari simak pada langkah selanjutnya. Sebelumnya, pada halaman ini silakan teman-teman klik close untuk keluar. Tahap selanjutnya, kita akan melakukan proses konfigurasi dengan teknik routing dinamis, yaitu melalui protokol BGP. Proses konfigurasi protokol BGP akan kita lakukan pada setiap router yang terhubung. Di sini terdapat dua router, kita mulai dari router 0.
dengan cara klik pada router 0. Sampai pada halaman ini, pastikan teman-teman berada pada halaman config terminal. Lalu inputkan sintak router BGP dan inputkan AS number sesuai dengan yang didefinisikan pada router 0, yaitu 101. Kemudian, sintak selanjutnya yaitu inputkan neighbor ke alamat IP tetangga, yaitu pada router 1. Kita inputkan alamat IP pada router 1 yang terhubung langsung dengan router 0, yaitu 192.168.3.2. Dan sintak selanjutnya pada baris sintak berikut juga teman-teman inputkan, yaitu remote AS. Remote AS ini artinya AS number yang terdapat pada router tetangga, yaitu AS number pada router 1 dengan nilai 102. Kemudian sintak selanjutnya kita inputkan alamat network yang terhubung pada router 0. Pada router 0 terdapat dua alamat network yang terhubung untuk dua jaringan yang berbeda, yaitu alamat network pada jaringan A dan alamat network pada jaringan C. Kita mulai dari alamat network pada jaringan A dengan menginputkan sintak network, kemudian inputkan alamat networknya, dan teman-teman lengkapi dengan subnet max-nya, yaitu dengan menginputkan sintak max, lalu inputkan subnet max sesuai dengan slash pada alamat network tersebut, kemudian enter. Selanjutnya kita inputkan alamat network yang kedua yang terhubung ke jaringan C. Dengan perintah yang sama, network, lalu masukkan alamat networknya pada jaringan C, kemudian inputkan max, dan subnet max-nya 255.255.255.0. Kemudian sintaks selanjutnya yaitu redistribute connection, lalu enter, kemudian exit untuk keluar. Nah, demikian proses konfigurasi dengan protokol BGP pada router 0. Kemudian kita lakukan proses konfigurasi pada router tetangga, yaitu router 1. Dan pada halaman ini teman-teman bisa close untuk keluar. Selanjutnya kita lakukan proses konfigurasi pada router 1 dengan cara yang sama, klik pada router 1. Sampai di halaman ini, pastikan teman-teman berada pada halaman config terminal, lalu inputkan sintak router BGP dan inputkan AS number-nya, yaitu pada router 1 dengan AS number 102, kemudian neighbor ke alamat IP pada router tetangga, yaitu router 0, inputkan alamat IP pada router 0, dan selanjutnya pada sintak berikut juga lengkapi dengan remote AS untuk menginputkan AS number yang terdapat pada router 0. Kemudian enter. Selanjutnya, kita inputkan alamat network yang terhubung pada router 1. Pada router 1 terdapat dua alamat network, yaitu dari network pada jaringan B dan network pada jaringan C. Kita mulai dari network pada jaringan B dengan menginputkan sintak network, kemudian inputkan alamat networknya, lalu subnet max dengan menginputkan perintah max, kemudian inputkan subnet max-nya, selanjutnya kita inputkan alamat network pada jaringan C. Dan subnet max-nya, kemudian inputkan sintak redistribute connection. Selanjutnya exit untuk keluar dan exit lagi untuk keluar. Nah, sampai di tahap ini proses konfigurasi pada router 1 sudah selesai kita lakukan. Selanjutnya, teman-teman bisa close pada halaman ini. Selanjutnya, untuk mengetahui hasil konfigurasi yang telah dilakukan, dapat melalui show IP route yang bisa dilakukan pada setiap router untuk dapat melihat hasil konfigurasi yang sudah kita lakukan pada setiap router. Sebagai contoh, kita akan melihat hasil konfigurasi pada router 0 dengan cara klik pada router 0, kemudian pastikan teman-teman berada pada halaman router. Selanjutnya, inputkan sintak show IP route atau bisa disingkat dengan SH spasi IP spasi route, lalu enter, sehingga akan terlihat hasil seperti tampilan berikut. Perhatikan 4 baris terakhir. Terdapat keterangan alamat gateway yang terhubung pada router 0. Pada router 0, terdapat 3 alamat gateway yang terhubung,
yaitu 2 alamat gateway yang terhubung secara langsung dengan simbol C dan 1 alamat gateway yang tidak terhubung secara langsung dengan simbol B. Pada alamat gateway dengan simbol B ini merupakan alamat gateway yang didapatkan melalui proses konfigurasi dengan protokol BGP. Dengan demikian, maka dapat dikatakan proses konfigurasi yang teman-teman lakukan pada router 0 dengan protokol BGP berhasil dilakukan. Karena pada router 0 sudah mendapatkan alamat gateway dengan 3 jaringan sesuai dengan jumlah jaringan pada topologi berikut. Nah, untuk memastikan kembali, teman-teman juga dapat melakukan tes koneksi ping ke alamat IP pada jaringan yang berbeda. Sebagai contoh, kita akan melakukan tes koneksi ping dari jaringan A ke jaringan B melalui tes koneksi ping pada alamat IP dari PC 0 ke PC 1. Dengan cara klik pada PC 0, kemudian masuk ke halaman command from. Sampai di halaman ini, inputkan sintak ping ke alamat IP pada PC 1 yang terdapat pada jaringan B. Lalu enter. Sehingga akan terlihat hasil dengan keterangan replay sesuai dengan alamat IP yang kita ping. Ini artinya konektivitas yang dikirim dari jaringan A ke jaringan B berhasil dilakukan, dan konfigurasi yang teman-teman lakukan menggunakan protokol BGP sudah berhasil. Nah, teman-teman, sampai pada tahap ini, kita sudah selesai melakukan proses konfigurasi pada topologi ini menggunakan protokol BGP. Bagaimana dengan protokol yang lainnya? Simak video selanjutnya.